utangnya 200 miliar bisa lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Kenapa kamu hajatnya terkabul? Kamu saya yang utangnya 150 miliar bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset di acara. Utangnya 200 miliar bisa lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Kenapa kamu hajatnya terkabul? Pengen jenderal, pengen apa sih? Saya privat tuh di VIP ruangan. Semuanya jawabannya sama. Kalau pengen hajatnya terkabul, jangan menghina Allah. Nah, Bapak dan Ibu, saya lihat di sini hobinya menghina Allah. Yang mana saya menghina Allah? Menghina Allah itu khawatir besok nggak bisa bayar cicilan, itu udah menghina Allah. Khawatir anak kita tahun ini nggak nikah, udah menghina Allah. Nggak boleh. Khawatir besok nggak bisa makan, khawatir besok nggak bisa bayar anak uang saku, itu udah menghina Allah. Jadi khawatir jangan-jangan anak kita udah malam nih kerja nggak dapet kereta nih, nggak kebagian kereta, itu udah menghina Allah, Mas. Kok gitu? Kan ada Allah yang jagain dia. Masa kita khawatir? Nggak boleh dong. Buktinya apa? Amit-amit yang baik jangan sampai. Kalau bapaknya meninggal, kan ada ibunya, sehingga tuh anak bisa sekolah lagi, sehingga jadi sarjana. Contohnya Bu Elin yang pernah testimoni, suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Kenapa sekarang anaknya jadi dosen? Anaknya di Mayora, perusahaan Jepang. Anaknya satu lagi S3 di UGM. Nah, coba Bapak dan Ibu pernah gak khawatir? Coba. Gak pernah ya? Sering? Wow, apa parah. Sudah ini pernah doang. Oh, sering. Tiap hari. Nah, itu yang bikin hajatnya lemot. Apa? Karena belum tahu ilmunya. Oh, karena belum tahu. Iya, ini ilmunya. Ini ilmu RDAY dulu 2011. Kan saya juga nggak ingat ya. Apa ya? Saya tanya dong, mumpung tadi kondangan di acara pernikahan putri saya. Karena dia kan VIP ya. Utangnya 150 miliar lunas, 200 kan VIP. Kayak ketua MPR RI, tadinya ketua DPR RI, sekarang jadi ketua MPR RI. Kan tadi datang, ya bisa tanya, apa sih bos yang bikin hajatnya lemot? Kalau cepat bener sih hajatnya meroket. Dulu kata dia, Pak Haji paling marah bener kalau saya khawatir anaknya nggak nikah, khawatir rumahnya nggak laku lewat dia, khawatir kalau nanti dia bisnis ditikung sama partner usahanya, khawatir utangnya nggak lunas, khawatir ngajuin pinjaman nggak disetujuin, khawatir. Itu nggak boleh. Jadi ayatnya kan saya tanya, kenapa nggak boleh khawatir? Karena dasarnya ada, kalau Allah ngabulin. Jadi Allah tidak pernah tidak ngabulin, pasti ngabulin. Ayatnya apa? Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu ayatnya di Al-Quran. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kenapa kita ke Allahnya sekarang bertolak belakang? Bertolak belakangnya apa? Khawatir, tidak percaya. Apalagi ini bapak yang usianya udah 50 tahun. Pak, saya mau besok pagi bapak harus hajatnya terkabul. Ibu, coba
coba kekhawatiran ini jangan dihadirin. Apa? Bapak bisa gak coba dibuang kekhawatirannya? Bisa. Bukan kekhawatiran kepada Allah, bukan. Kalau kekhawatiran sama Allah mah saya yakin deh. Kekhawatiran sama besok, hari besok, jatuh tempo, perpanjang STNK, bayar listrik besok hari terakhir, hari Senin. Apa? Bang Emok rentenir itu. Rentenir. Khawatir besok didatengin rentenir. Janganlah Bu, janganlah. Tapi bener Pak, tadi saya nanya privat, bener. Tanya Kang Nur, saya, bos, apa Pak Haji nanti mau ngajar? Iya bos, ini udah ada yang japrit nih bos, dari luar kota. Pak Haji hari ini ngajar gak mau? Ya Allah, saya juga lagi begini. Kan tadi saya waktu jalan begini. Karena tadi malam pulang dari sini. Jam berapa ya? Jam 2? Jam 2 ya? Iya. Sampai rumah jam 3. Hah? Apa? Tadi hajatan gini Bapak. Ibu? Bapak. Saya, iya. Jadi tadi sampai rumah, besan datang, semua datang. Pengen pada nanya, ya udah kita ngobrol sampai pagi. Makanya saya tadi ke gedung, semuanya udah pada japri, papa, udah jam 7, bapak belum didandanin, belum ngantuk. Tapi ya apa? Tapi ini, hari ini tadi saya acara di lokasi itu pernikahan. Kata orang sih subhanallah tamunya banyak. Saya juga kan nggak ngeliat ke belakang. Banyak gak sih Kang Nur? Banyak Pak Haji. Bener. Nah, jadi katanya banyak banget sampai luar parkir. Nah intinya saya dapat ilmunya bahwa kalau pengen terkabul, setelah saya tanya sampai utangnya 150, yang ngasih saya Robicon, yang ngasih saya mobil Robicon Mercy, nggak taunya hilangkan kekhawatiran. Nanti porsinya kekhawatirannya udah dibuang kosong, masuk si terkabul. Jadi terkabul ini nggak bisa masuk di ibu karena otaknya penuh apa? Penuh khawatir. Aduh, besok Senin nanti ada dep kolektor, nggak boleh. Hah? Oh, deg-degan. Ibu punya suami gak di rumah? Supaya nggak deg-degan, bisa nggak tetenya diremes-remes sama suami? Saya tanya tadi sama istrinya, Mbak, dulu kan banyak utang 150, pasti ada khawatir. Awalnya sih khawatir Ji, tapi setelah itu nggak ada khawatir. Gimana bisa bikin nggak khawatir? Nenek saya tiap hari diremes sama suami saya. Nah, Dani gak Ibu? Dani, mau latihan dulu sekarang. Nah, buat bapak-bapak, apa nih membuang kekhawatiran nih biar cepat terkabul besok pagi? Coba, ada punya ide gak gimana membuang khawatir? Ibu, apa membuang khawatirnya apa? Coba, yang punya ide, yuk pikirin dulu. 1 menit aja, coba pikirin dulu. Ntar apa? Nggak usah sekarang dulu, 1 menit aja dulu. Coba, ada gak? Khawatirnya gimana? Khawatir biar besok pagi terkabul. Yakin pasti. Yakin pasti. Oh, ada lagi? Yang belakang jangan tidur ya. Yang pakai baju merah coba jangan tidur. Jangan dipikir. Terus apa lagi? Asal badan. Masya Allah. Setuju. Ada lagi nggak? Percaya. Apa lagi? Baca salawat. Maksud saya gini Pak. Tenang. Maksud saya gini Pak. Kalau Bapak nggak khawatir, kata tamu saya, itu hitungannya nggak lama Pak. Minggu kelamaan,
hari kelamaan, jam. Iya, karena khawatir itu sama dengan menghina Allah. Takut besok nggak makan, itu Allah marah. Kan yang jamin makan kan Allah, yang jamin hidup. Kenapa khawatir? Kedua, naik pesawat khawatir jatuh juga nggak boleh. Emang bapak dan ibu kalau naik pesawat, emang nanya pilot, bentar jatuh ya? Begitu kan? Atau bapak dan ibu naik angkot sebelum naik, Pak supir nanti nyemplung got kan ibu. Bapak dan ibu sudah percaya dia sama supir angkot, sama supir Grab. Nah, masa sama Allah nggak percaya? Apa ibu kalau naik Grab motor naik, sebelum naik kamu ibu nanya, Pak supir, nanti kalau nyupirin naik, saya naik bonceng Pak supir, nanti Pak supir ngaceng nggak? Begitu kan itu? Hati-hati aja gitu. Iya, maksudnya ibu kalau naik Grab motor, kalau motor namanya ojek online, apa ibu nanya ke tukang ojek, Bang ojek, nanti kalau saya naik Bang ojek ngaceng apa enggak? Udah pasti nggak ngaceng kan? Ngaceng nggak? Enggak. Kalau ngaceng buru-buru aja pencet, menang banyak. Nah, bisa nggak coba jangan menghina Allah? Caranya nggak boleh khawatir, nggak boleh was-was, nggak boleh takut. Kalau bapak dan ibu masih takut, berarti ibu sama juga menghina Allah. Wajar kalau hajatnya lemah. Coba menghina Allah definisinya apa lagi selain takut, was-was? Apalagi? Was-was, takut, apalagi? Khawatir, gelisah, apalagi gelisah, cemas. Coba Kang Nur diterjemahin dulu satu menit aja. Iya. Menghina Allah salah satunya khawatir besok gak makan. Khawatir besok gak makan, khawatir besok anaknya sekolah, gitu kan? Coba jangan ganti yang belakang semangat. Ayo. Iya, coba lagi bapak ibu, ayo. Jangan pegang hidung, jangan pegang hidung. Nanti belum. Putus asa itu mungkin udah dari puncaknya kali ya. Iya. Padahal kan bapak ibu tiap sholat selalu dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan? Iya, kenapa itu udah dipegang? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Ta'ala. Nah, kenapa saya khawatir? Coba yang bisa mati apa lagi? Coba. Ayo. Pokoknya hari ini mumpung pasiennya segini, gampang kita nerangin, gampang teman. Burung sangka. Nah, belum sangka. Coba yang cerdas. Setujuan ke Allah ya. Coba yang cerdas. Saya itu. Ayo, coba lagi. Coba wajahnya jangan cemberut, maksud cemberut. Ya. Dia baju merah jangan cemberut, yang baju merah. Ya, belum sangka, khawatir, putus asa, gelisah, Nyalain nasib. galau, apalagi, Nyalain nasib. ya, pesimis, ya, nggak percaya, Ayo ingat-ingat. ya, apalagi, seujon, belum sangka seujon itu, tidak percaya diri, tidak percaya diri. Nanti kalau itu setelah itu dirangkum Kang Nur biar ingat semua. Ini kan disebutin satu-satu. Kang Nur rangkum. Ya, saya lagi. Marah malu, dunia ya. Sirik sama orang lain. Orang lain punya ibu enggak. Nah, bisa itu termasuk ngiri gitu ya. Sirik. Nah, ujungnya kubur nikmat, ya. Nyalain nasib. Nyalain nasib, ya. Betul. Kenapa? Dendam. Bu, kalau ibu nggak punya ide, bapak nggak punya ide, coba garuk-garuk pantang biar ada ide. Maksudnya boleh tadi. Apa dendam? Dendam maksudnya dendam gimana nih? Tadi yang bilang dendam. Dendam sama apa?
nggak terkabul ingkar gitu. Oh, ingkar, itu putus asa ya. Ingkar, nggak percaya sama Allah gitu kan, nggak percaya sama ini apa? Berprasangka buruk dari udah seujun. Ayo. Nah, kurang bersyukur. Puncaknya. Suka ngerutu. Suka menggerutu, mengeluh, apalagi menyalahkan nasib, ya betul. Ya, makanya di sini ilmunya jalani, nikmati, syukuri, ya kan, untuk mengatasi kekhawatiran itu, untuk tidak menghina Allah. Coba rangkum Kang Nur di depan, rangkum Ya. apa aja. Bapak depan ingat nih, kan udah disebutin tadi. Ya, tolong dibantu ya. Dirangkum Kang Nur biar cepat terkabul. Baik. Yakin nggak? Ya, coba rangkum Kang Nur. Iya, baik. Salah satu yang membuat hajat teman itu tadi adalah menghina Allah. Menghina Allah itu bukan, iya, pokoknya menghina Allah itu bukan kita. Oh, Allah sialan, Allah bukan begitu. Bukan begitu. Artinya kita menghina nasib kita. Seperti tadi, misalnya besok tidak makan, berarti kita tidak percaya bersama Allah. Iya dong. Kan kita dipelihara oleh Allah. Allah yang menciptakan, masa Allah menelantarkan. Oke, tadi apa? Khawatir. Terus suzon, bersangka, lalu cemas, putus asa, Nyalain nasib. nyalahin nasib, kubur nikmat, tidak bersyukur, pesimis, tidak percaya diri, Ragu-ragu. ragu-ragu, Stres. ujung-ujungnya stres ya, gila aja ya. Apa lagi tadi? Enggak yakin akan nasib. Iya, selalu nyalahin Allah, nyalahin nasib. Tapi dendam, kita udah ibadah misalnya nih, jungkir balik kok gini-gini aja, udah sholat, udah tahajud, ya kan? Berarti dendam sama Allah. Masa sih, ya kan? Terus apa lagi? Rasula. Nah, semua bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa? Lalu ya, iya. Kenapa Bu? Oh, jual susu teteh aja Bu ya. Apa lagi? Ngeluh udah tadi ya. Masih ada? Menyesal akan hidup akan nasib. Nanti ujung-ujungnya tidak percaya, tidak percaya diri, tidak percaya sama Allah. Ya, apalagi masih ada nggak? Gelisah, cemas ya. Tolong hal-hal tersebut jangan ada kalau Bapak Ibu pengen hajatnya cepat terkabul. Jangan cepat terkabul, besok pagi. Bisa? Mau nggak? Besok pagi. Bisa. Ya, hari Senin. Kalau akhir bulan ini kelamaan. Besok pagi terkabul. Jadi bisa menghilangkan sifat-sifat tersebut. Coba ulangi lagi, sekali lagi, ulangi lagi. Oke, bareng-bareng yuk. Satu, kita yang namanya menghina Allah itu misalnya khawatir, nggak makan, khawatir akan nggak bisa bayar sekolah, khawatir nggak bayar kontrakan, ya, banyak khawatir. Apa lagi? Cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya sama Allah, putus asa sama Allah, menyalahkan nasib, ragu-ragu, enggak pede, kubur nikmat, ujung-ujungnya putus asa, menyesal, kurang bersyukur. Nah, tadi udah menyalahkan Allah. Depresi. Tidak berdamai dengan diri sendiri. Tidak berdamai dengan Diri sendiri. diri sendiri. Stres mikirin ngutang. Nah, sekarang utang ya. Kenapa jawab sendiri, nyindir sendiri? Gelo. Curhat itu. Itu namanya curhat.
Iya, bisa kan Bapak Ibu? Itu Bisa. tidak ada. Biar besok terkabul. Oke. Setuju untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut? Iya. Itu kalau dalam law of attraction itu mempunyai getaran vibrasi yang negatif. Ulangi lagi sekali lagi kan biar marah coba. Iyalah. Apa yang namanya menghina Allah misalnya? Khawatir, nggak percaya sama Allah, cemas, gelisah, putus asa, frustasi, mengeluh, menggerutu, apa lagi? Berusaha sujud, sama aja kan? Terus pesimis, galau, gelisah, beli basah. Ayo apa lagi? Kurang pede, kurang percaya diri, ya kan? Menyalahkan nasib, frustasi, Rasulullah. Rasulullah. Boleh Rasulullah. Iya, tidak percaya sama Allah. Hafal gak? Sebetulnya Hafal berarti. sebenarnya mah itu ada semua. Ada diri sendiri. Soalnya kalau nggak hafal Bu, ini ilmu masih baru, takutnya saya lupa. Setelah saya tanya sama tamu saya, ya aku tarik 150 miliar, 200 miliar, dia hajarnya terkabul bisa jadi petinggi negeri ini. Takut saya lupa. Dan juga ada yang WhatsApp saya, ada 8 orang. Pak Haji, SMS saya, Pak Haji buka gak hari ini? Kok sepi katanya parkir? Oh buka. Datang. Makanya saya paksain deh, kata istri anak-anak, papa kuat, jangan dikuat-kuatin, takut lupa. Makanya saya, kenapa bos? Kok hajatnya cepat terkabul? Itu tadi Pak Haji, saya nggak pernah menghina Allah. Setelah pulang dari RDAI, saya udah nggak pernah menghina Allah. Makanya hajat saya terkabul terus. Apa sih menghina Allah? Contohnya, nah yang disebutin tadi. Nah maksud saya, ibu dan bapak pulang dari sini, coba jangan keluar itu sifat. Jangan bapak pagi-pagi, atau malam-malam, bapak lihat beras tinggal secangkir. Saya nggak mampu. Dengan beras tinggal secangkir beras habis itu ya. Cetak-cetak di malam-malam, cetak. Istri bunyi ya. Meteran bunyi. Aduh, apalagi anak kelas A, mama besok bayar uang kuliah terakhir hari Senin, ibu langsung bubar. Itu namanya khawatir sama Allah, itu sama juga menghina. Bisa? Setuju gak nih? Walaupun kita nih acara pencerahannya di atas kandang embe, tapi ini kita nih ngomongnya akurat. Akurat itu maksudnya apa? Nyata. Dan ini memang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau bisa jangan. Biar besok pagi ada yang terkabul satu-satu aja Bapak dan Ibu. Coba Kang Nur ulangi lagi. Ya Bapak biar ingat, biar runcing. Ayo. Oke. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Yang membuat hajat tempat itu kita suka menghina Allah. Menghina Allah itu diantaranya khawatir. Iya, tidak makan, khawatir anak enggak bisa sekolah, nggak bisa bayaran. Oke, itu khawatir. Yang kedua apa lagi? Cemas. Iya, cemas besok takut ditagih, tinggal utang. Ya, terus yang ketiga? Nyalain nasib. Menyalahin nasib. Ya Allah mau begini-begini aja gitu ya. Saya udah sholat, udah puasa, udah tahajud gitu ya. Kok Allah nggak adil gitu ya. Iya kan itu nyalahin nasib, nyalahin Allah.
Suhujon, turut sangka, apalagi? Tidak yakin. Tidak yakin. Terus? Pesimis. Mengeluh, pesimis, ragu, apalagi? Gelisah, Stres. stres, ngarasumah, gelisah, apalagi Bu? Jengkel, jengkel masuk nggak? Jengkelnya jengkel apa nih? Jengkel sama anak apa jengkel sama nasib? Jengkel yang beras tinggal segelas. Iya, apa jengkel sama suami nih? Iya, apa lagi? Ada yang disebutkan? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Tidak percaya dirinya apa dulu nih? Kalau tidak percaya diri sama penampilan ya udah nasib itu. Tidak percaya sama Allah. Tidak percaya sama Allah. Tidak percaya sama Allah, kenapa tidak percaya sama adanya Allah? Iya, apalagi Bu, Pak? Iri atau dengki. Iri atau dengki? Maksudnya iri dengki gimana? Iri sama yang lain, kita punya ini, iri apa? Orang lain punya tapi kita iri. Oke, bisa itu juga. Iya, iri terhadap orang lain. Kan sama-sama punya alat kelamin. Ya maksudnya kamu punya apa harta atau duit apa kan Itu Mas Sirik. Sebetulnya Pak Haji, kalau saya ingat ilmu dulu, ya, untuk mengatasi ini semua nih, Pak Haji itu cuma bilang gini, aminin aja bos. Pak Haji, besok anak saya mau bayaran sekolah, aminin aja bos. Kalau sepintas kita cerna, wah ini Pak Haji gimana sih? Kok saya suruh diaminin? Benar nggak? Pak Haji, besok saya ditagih pinjol, aminin aja bos. Pak Haji, besok saya mau operasi, aminin aja bos, ya kan? Kalau dipikir-pikir kan kayaknya gimana gitu. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, artinya ketika kita mengamini, berarti kita menerima takdirnya Allah. Artinya kita tidak buruk sangka, tidak menghina Allah. Makna dari aminin itu kita menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Ayatnya Kang Nur. Ayatnya. Barang siapa yang tidak menerima takdirku, qada dan qadarku, silahkan cari Tuhan selain aku. Kurang lebih seperti itu ayatnya. Nah, kalau di ayat kita main lagi dan keluar dari Kalau di ayatnya, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolam langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. oh, sampai segitunya coba Allah, ya. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Artinya kita buruk sangka. Ya wajarlah ajarnya Allah. Pak Haji ada. Ya, apa Mas? Boleh cerita ya? Ya, boleh. kasih mic-nya. Ya, monggo. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perkenalkan, nama saya Sepati dari Cilengsi. Terkait dengan cerita ini tadi, saya teringat bahwa hari Kamis kemarin anak saya studi itu ke Bali, dan pada waktu itu memang sangat sedih sekali ya. Waktu itu dia nggak megang duit sama sekali buat jajan. Tapi kenapa? Dia menghubungi saya, ya, dia bilang, aku nggak punya duit buat jajan. Wah, saya waktu itu sedih ya. Tapi saya yakin, ingat dengan perkataan Pak Haji, kalau kita yakin pasti Allah pasti akan menolong kita. Nah, pada waktu itu saya berpikir, oh iya, ya kata Pak Haji kita harus yakin. Jadi saya waktu itu walaupun nggak pegang duit, tapi saya walaupun minjem, tapi dengan yang pernah saya dengar dari Pak Haji, saya mau minjem duit nih sama teman saya, dengan saya berucap gini, pasti dikabulkan, pasti dikasih. Saya ingat itu kata Pak Haji, dan saya ngomong sama teman saya, alhamdulillah dia pun langsung mau transfer 500.000. Tepuk tangan.
Tapi masa yakin lo sampai gini-gini Iya. apa tuh? Maunya kayak kata Pak Haji maunya sambil dicolek-colek. Jadi Bapak dan Ibu, kita pakai ilmu kearifan lokal dipadu aja. Seru nih. Soalnya alat kelamin Bapak dan Ibu sambil ngomong mulut, pasti laku kontrakannya lewat saya. Pasti laku kontrakannya lewat saya. Pasti begitu. Pak Haji, saya kadang kalau begini suka wah. Jangan dicuci, pakai itu apa namanya tuh kamper. Kita coba praktek dulu ya Pak. Di sini aja prakteknya. Nanti setelah pulang habis tahajud. Jadi Bapak dan Ibu ikut tahajud dulu. Nah, habis tahajud, kan saya nggak hafal nih segini banyak hajatnya apa, nggak apa. Nah, coba Ibu ucapin hajatnya Ibu kayak tadi emasnya 99 kali pasti tanahnya laku, pasti tanahnya laku, pasti tanahnya laku, pasti tanahnya laku. Kalau pengen jual tanah, kalau Ibu pengen anaknya diterima kuliah negeri, pasti putra saya diterima di kuliah negeri, pasti. Nah, ngucap pastinya 99 kali Asmaul Husna. Kalau waktunya panjang, diulang-ulang sampai 9 kali. Coba lakuin dulu, buat terkabul besok. Hajatnya apa kan saya nggak hafal. Jika punya kontrakan, kenapa nggak ngucap itu? Pasti kontrakan saya besok ada yang ngisi. Pasti besok kontrakan saya ada yang ngisi. Kalau kontrakan, kalau Ibu dagang baju, pasti. Kalau saya mau nyari suami, Ibu ngucap, pasti teteh saya ada ngeremes-ngeremes lagi. Pasti teteh saya ada ngeremes-ngeremes. Pasti bisa. Bapak juga begitu kalau mau nyari istri, pasti alat kelamin saya ada ngeremes-ngeremes lagi. Pasti. Kalau mau pulang gak punya ongkos pasti gitu Pak. Iya. Pasti gitu. Pasti lunas, pasti. Bisa gak? Bisa. Harus dong. Kalau saya maunya besok pagi terkabul. Saya nggak mau minggu ini, nggak mau saya kelamaan. Karena saya melihat bapak-bapak udah aduh mukanya udah jadul, udah kadaluarsa, udah expired. Kalau bisa buru-buru dia besok terkabul. Ya. Bisa gak? Bisa. Sesuai sama hajatnya aja, kan saya nggak hafal hajatnya. Iya, coba Kang Nur ajarin sebentar. Contohnya apa? Ajarnya apa coba Kang Nur? Iya. Sebut satu dulu. Hajatnya apa? Iya, tadi seperti yang dicontohkan Pak Haji. Contoh. Misalnya mau jual rumah, ya kita bilang pasti laku terjual, pasti laku terjual, pasti laku terjual. Ya, tapi di hatinya masih yakin, ya. Kan jawaban pasti itu. Sebanyak tadi berapa? 99 kali. Iya, kalau ada ini ya 99 kali berarti 9 kali lagi gitu loh. Ya, terus saja diulang-ulang seperti itu. Ya. Contohnya mana? Salah satu aja. Sebutin. Contohnya ya tadi seperti kita menjual rumah, ya kan jual tanah, utang lunas. Kenapa? Mau melunasi rumah. Iya, melunasi rumah. Misalkan Ibu rumahnya di mana? Di Sukabumi. Sukabumi misalkan. Atau Ibu rumahnya misalkan yang Jakarta deh mana? Bintaro misalkan, Bintaro. Disebutin ya. Sebutin, pasti rumah saya di Cibubur. Pasti rumah saya di Cibubur. Lunas. Iya. Pasti lunas. Bisa gak? Bisa. Jadi harus yakin. Iya. Pasti abang sekolahnya di Cibubur. Pasti abang sekolahnya di Cibubur. Kalau ibu punya anak, misalnya mau pindah sekolah, pasti abang sekolahnya di Cibubur. Pasti rumahnya di Cibubur. Pasti rumahnya di Cibubur. Bisa? Gampang kan? Oke, siap nanti setelah lanjut ya kita hajatnya apa kira-kira yang urgent
Bapak datang di sini misalnya besok harus ada uang untuk bayar cicilannya, ucap itu. Besok ada uang untuk bayar cicilan, besok ada uang untuk bayar cicilan, besok ada uang bayar cicilan. Ya. Kenapa? Bapak kenapa? Oke, ini Pak. Ini coba. Pokoknya saya mau hari ini karena pasiennya bisa dilihat nih kan. Biasanya kan pasien sampai sini nih. Nah, ini umum bisa kelihatan. Harus semuanya terkabul besok pagi. Harus. Dan harus semuanya bisa berangkat umroh. Mau gak umroh gratis? Harus semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Baji. Saya dari Citayam. Apa yang pertanyaannya yang? Saya ingin berbagi soal keyakinan Baji. Ya, Ya. agak kenceng bos, biar gak ngantuk. Ya, saya ingin berbagi soal keyakinan. Awas kan. Ya, pada saat tahun 2016, saat anak saya lulus SMK, anak saya itu pengen masuk polisi. Bicara di sekeliling saya, tetangga saya itu banyak yang matain supaya saya nggak semangat. Tapi saya yakin saya punya Allah. Dan alhamdulillah saya juga ingat nasihat orang tua saya dulu. Kalau kamu punya anak, kalau yakin, insya Allah bisa terkabul. Di antaranya yang saya terapkan itu dulu di 2016 Pak Haji. Padahal tetangga saya itu dan nakut-nakutin, bagus, mana bisa masukin anaknya jadi polisi kalau nggak punya duit 3 susun. Minder saat itu, apalagi istri saya nggak percaya diri, tapi saya yakin kalau kekuatan doa itu tidak bisa dibandingkan dengan uang miliaran sekalipun. Itu pertama saya yakin. Dan kedua, setiap anak saya mau tes Pak Haji di 2016, setiap mau tes, berangkat tes, mau Liga 1, mau psikotes, mau tes akademik, itu saya ingat betul nasihat orang tua saya. Itu anak saya disuruh duduk di depan pintu, dilangkain 3 kali sama istri saya sebelum berangkat Pak Haji. Dan itu alhamdulillah dilakukan 1 kali tes, alhamdulillah lolos Pak Haji anak saya pertama. Dan kedua, begitu anak saya yang pertama itu sudah dinas, anak saya nomor 2 pun mau. Dan alhamdulillah itu pun saya terapkan demikian Pak Haji. Itu tanpa uang sepeser pun. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah saya lihat di TikTok awalnya Pak Haji. Ada beberapa nasihat yang Pak Haji sampaikan dan alhamdulillah itu sudah saya praktekkan di 2016. Makanya saya tambah yakin, tambah semangat. Walaupun mungkin awal-awalnya ada kendala Pak Haji. Apa kendalanya? Maklum motor saya buntut Pak Haji, pakai Supra X 2006. Tapi saya yakin akhirnya nyampe juga saat itu Pak Haji. Itu pertama. Kedua, pada saat berangkat Pak Nur, itu badan saya meriang, batuknya nggak berhenti-berhenti. Meriang tau gak artinya meriang? Merindukan kasih saya. Tepuk tangan. Ya alhamdulillah dari keyakinan Yang baju merah lagi meriang nggak? Baju merah. ya dari keyakinan itulah sempat juga dipatahkan oleh istri saya. Mas, jangan daftar polisinya tahun sekarang karena bapaknya belum punya duit. Saat itu saya spontan langsung marah Pak Haji. Jangan mundur sejengkal pun karena tahun besok belum tentu. Tetap daftar tahun ini walaupun bapaknya belum punya duit. Maksudnya nggak punya duit. Tapi saya percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala dan saya terapkan nasihat orang tua saya setiap mau berangkat itu saya lakukan seperti tadi. Dilangkai 3 kali ini Pak Haji. Ya. Ya alhamdulillah dan saya yakin Pak Haji anak saya nomor 3 nanti insya Allah kalau nggak jadi dokter jadi polisi. Amin. Yang perempuan, yang nomor 4 juga demikian. Kalau nggak jadi dokter jadi polisi. Saya yakin, pasti bisa. Terima kasih. Bos, coba lu lagi-lagi ngomong yang tadi ulangi di depan. Ya, jadi ulang. Sini, ulangi lagi di depan. Ya. Ya, nggak apa-apa. Pasti tahu bentuk Indonesia masih Iya. Sini, mana sana? Ya, bikin motivasi bapak-bapak, ibu-ibu, mana sana? Maksud man, TikTok man, TikTok man. Ya buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah setelah saya baru 3 kali Agak kenceng ya suaranya ya. Saya baru 3 kali datang ke RDIY
Tetapi pertama kali saya datang, itu saya berusaha bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Tahu nggak berdamai? Saya kurangi tensi saya untuk marah-marah, tenang menghadapi segala masalah. Setiap orang pasti ketemu masalah, betul tidak? Uang belanja kurang dikasih suami, masalah nggak? Dicemberutin sama istri, masalah nggak? Anak minta ini minta itu, masalah tidak? Tapi Yang saya lagi merah jangan suka cemberut. Tapi saya yakin dengan nasihat Pak Haji untuk tidak mengurangi, yang pertama cemberut, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan nasib, saya lakukan bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Jadi tenang Bu, walaupun kita nggak punya duit, Ya, sama ciri. kita jujur aja, pada saat ngalami seperti itu pun saya ngalami, saya nggak punya duit. Tapi saya bagaimana tenang menghadapi masalah yang hari itu kita harus hadapi, berdamai dengan sendiri, dengan diri sendiri. Alhamdulillah Bapak Ibu. Gak tahu di mana ceritanya itu masalah pelan-pelan sedikit demi sedikit dengan saya menghadapi ketenangan, saya anggap itu biasa. Walaupun Pak Us ini begini, saya tenang aja. Istri ngomel-ngomel biasa, ntar juga kalau dikasih diem. Seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah pertama kali saya datang ya kurang lebih 3 minggu yang lalu dengan saya lihat di TikTok Pak Haji yang nasihat pada saat mau tes itu anak saya duduk di pintu dilangkain sama istri saya 3 kali dan itu sudah dilakukan 2016 Pak Haji. 2016 melangkahi anaknya, Iya. yang melangkahi ibunya. Ibunya dilangkain sama ibunya. Nah, tambah saya penasaran itu pada saat ada nasihat dari Pak Haji di TikTok. Bos, coba ulangi lagi bos. Ulangi lagi dari awal. Acting mulai Oke. dari awal. Dari awal. Gak apa-apa, Pak, perhatiin. Yo, Ya, Bapak Ibu semuanya, pengalaman Pengalaman saya. yakin. saya tanamkan ke diri saya itu bagaimana kalau orang lain bisa, saya pun pasti bisa. Tidak ada bedanya Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu hari ini mungkin merasa bahwa Ibu punya hidung minimalis. Jangan minder. Tetangga Ibu hidungnya mancung kayak otak, biarkan saja, Allah sudah ciptakan, betul tidak? Kita sadari bahwa kita pun punya potensi. Kalau orang lain bisa mengurus suami lebih baik, kalau orang lain bisa menyayangi istrinya lebih baik, kalau orang lain bisa menyayangi anaknya lebih baik, lebih baik. Bapak Ibu semua pun pasti bisa. Tepuk tangan dong. Asal ikhlas menjalankan. Jangan anak minta ini dimarahin, dikasih enggak, dicaci maki iya. Gimana mau pinter, makannya begini, sementara kita yang ngasih makan. Bagaimana kamu jadi anak cerdas, ya main game terus. Jangan dimarahin Bu, biarkan zamannya. Jadi kalau Rasulullah kan dulu mengajarkan, insya Allah ya kita sama-sama belajar, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ulangi lagi. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ulangi lagi. Didiklah anak-anak kita, anak-anakmu ikuti dengan zamannya. Kalau zaman saya diprotokin orang tua takut Bapak Ibu. Betul tidak? Tapi kalau sekarang anak kita perlu dikasih contoh. Contoh seperti apa? Jangan berantem di depan anak-anak kita. Jangan ngeluh di depan anak-anak kita. Biarkan, cukup kita yang nggak tahu, nggak punya duit istilahnya. Kita lagi ini udah damai aja sama istri, bisik-bisik aja. Jangan tunjukkan di depan anak-anak kita. Karena dengan kita menunjukkan sesuatu yang negatif, anak kita pun akan merekam. Anak kita akan merekam, oh orang tua begini. Yang bicara tanggung jawab, orang tua tunjukkan harus tanggung jawab. Kalaupun nggak ada, jangan tunjukkan kalau kita lagi nggak ada. Setuju? Insya Allah kalau kita berdamai dengan diri sendiri dan yakin Allah akan kirimkan rezeki dari mana aja ada tuh. Kalau dihitung secara logika Bapak Ibu nggak nyambung, saya nggak kerja, nggak punya gaji, anak saya 5, tapi saya yakin punya Allah, semuanya sekolah semua Bapak Ibu. Saya nggak habis pikir kadang-kadang kalau dihitung secara matematika nggak nyambung. Yang pertama sekarang anak Bapak yang pertama. Anak saya yang pertama alhamdulillah usianya 25 nanti bulan Desember. Kegiatannya Pak. Sekarang sudah berdinas di Kesatuan Polri di Brimob Polda Metro Jaya. Tepuk tangan dong.
bapaknya nggak kerja pegawai tetap. Saya Yang kedua, tukang es kelapa, Bu. Tukang es kelapa. tukang Es kelapa, Pak Haji. es kelapa. Awal modalnya 20 butir. Tadi sempat cerita sama Pak Agus yang dari Bandung. Modal saya 20 butir. Ya, 20 butir kelapa. Pada saat saya mau mulai buka, anak saya tanamkan. Nah, bapakmu baru mulai jualan. Yang pertama didoain, yang kedua, kalau kamu minum es kelapa, tolong bayar. Bener kelihatannya ya. Bapak sebenarnya nyindir yang ada di ruangan sini kan? Itu saya belajar Bapak Ibu. Belajar apa? Belajar tentang kedisiplinan. Kalau kita mau usaha, mengawalinya, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kalau kita baru memulai, saya tanamkan seperti itu. Jujur demi Allah, demi Rasulullah yang saya lakukan. Bukan sekadar karena pengen dialam, tidak. Nah, kalau kamu minum es kelapa, tolong bayar dulu. Karena bapaknya masih merintis. Nanti kalau sudah mulai ramai, sudah ada untung, mau minum sehari 5 gelas, mau minum 10 gelas, bebas. Dan anak saya ngikutin, Bu. Pak, beli es kelapa 3.000, boleh nggak? Boleh. Uangnya taruh di laci. Saya layani. Dan itu tidak berlangsung lama, Bapak Ibu. Hitungan hari anak saya udah bebas minum es kelapa 2-3 gelas, nggak apa-apa. Karena saya belajar untuk mendisiplinkan. Itu pertama. Di hari pertama 20 butir, dari saya melakukan seperti itu. Di hari kedua 40 butir, hari ketiga 60 butir, dan seterusnya sampai bisa nurunin 1 truk, Bu. 1 truk, tahu 1 truk yang gede? 1.600 butir, berawal dari 20 butir. Bos, coba bos, terangin yang kenceng bener, keras ke tamu-tamu. Ya, Tidak boleh menghina Allah, biar hajatnya pada terkabul, coba bos. saya hanya berpikir dan saya punya satu keyakinan. Semua makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu ada jaminannya dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terkadang kita sebagai manusia itu banyak ngeluhnya, banyak tidak bersyukurnya. Udah jelas-jelas kita dipilih sama laki-laki yang mungkin ya ada kekurangannya, tapi kita tutupi, Bapak Ibu semuanya. Jangan dituntut kemampuan suami, apalagi kalau mungkin suami kita ya pekerjaannya nggak tetap, kayak tukang ojek, kadang dapat kadang enggak. Begitu dikasih syukuri, doain, yang doain ya, ibu doain nanti biar ayah rezekinya tambah banyak. Suami juga yang ikhlas ngasih uang belanja ke istri. Ya, jangan kayak supir angkot. Saya belajar betul karena saya dulu pernah naik angkot, Bu. Jadi kalau supir angkot itu nggak mikirin bagaimana di rumah bisa makan atau tidak, yang penting dirinya dulu nih. Nggak mikirin setoran dulu, begitu narik baru satuin, makan nasi padang yang enak dulu, dipikirin perutnya dulu. Ya, hobinya udah kayak presiden, hobinya mancing. Ya, kalau orang Betawi bilang itu kue cincin dulu nggak ada sturi, Pak. Apa itu? Udah hidup miskin, sombong nggak tahu diri. Pengennya makan enak, kerjanya mancing. Mancing, mancing ikan apa? Apa aja, Pak? Bukan ikan konde, pekonde. Ya, itu saya tanamkan, Bapak Ibu. Saya hanya berpikir yakin. Saya hanya berpikir bisa. Kalau orang lain bisa, selama kita berpikir bisa, insya Allah pasti bisa. Dan Bapak Ibu semuanya, pendidikan saya pun nggak tinggi. Cuma saya memang bergaulnya sama orang-orang yang berpendidikan tinggi. Maka pergaulan itu akan merubah kebiasaan. Kebiasaan itu yang akan membentuk karakter. Dan karakter itulah yang bisa merubah nasib, Bapak Ibu semuanya. Coba bos ajarin ilmunya bos pribadi. Kok bos bisa yakin sama Allah hajatnya terkabul? Biar ada yang ada di ruangan sini. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sebagai kalau yang muslim jangan lepaskan syahadat. Ya. Syahadat setiap habis sholat fardu, syahadat. Kalau saya membiasakan syahadat biasa 100 kali Pak Haji setiap habis sholat. Baca syahadatnya kayak gimana nih kan yang di ruangan blow on. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu yang saya doakan. Artinya apa bos? Nggak blow on bos. Bahasa Indonesia apa? Saya mau jelasin tapi saya bukan kiai Pak Haji. Saya bukan keluaran pondok. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita bergaul. Bapak Ibu pendidikannya tinggi, bergaulnya sama tukang copet.
Disebut nggak? Temannya copet. Bapak Ibu bergaul sama tukang minyak wangi, kecium nggak wanginya? Kebagian. Mohon maaf, mungkin ada di antara yang masa lalunya mungkin buruk, pernah jadi jablay, bergaul sama ustazah, jadi baik nggak? Jadi bagus nggak? Bapak Ibu belum bisa sholat, sering ke masjid, bisa jadi sholat nggak? Kira-kira seperti itu. Karena pergaulan itu akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter, karakter itulah yang bisa merubah nasib. Yakin Bapak Ibu, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Lakukan yang terbaik buat diri sendiri, insya Allah akan berdampak buat keluarga kita. Itu aja yang saya lakukan. Gak berpikir macam-macam. Kalau mungkin hari ini rezeki kita sedikit, terima, bersyukur. Kalau bisa keluarkan sedekah. Dan memang saya sudah dawamkan juga di anak-anak saya, di anak yang pertama, di anak yang kedua, ya. Kalau kasih uang jajan, jangan lepas kasih uang, sisa uang jajan itu dikasih ke anak yatim, sebutin maunya apa. Bos, 1 menit aja bos, cluenya. Apa yang bikin bos yakin anaknya diterima di kepolisian? PD-nya kayak gimana bos? Coba dari awal. Saya yakin yang pertama punya Allah, punya Tuhan. Yang kedua, tanpa kita sadari bahwa kita semua sebetulnya punya orang tua yang memberikan nasihat. Nasihat apa sih yang Pak Haji sering sampaikan? Kearifan lokal. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita menyepelekan. Ilmu kearifan lokal itu menurut saya dahsyat, dan itu sudah saya lakukan di 2016. Walaupun saya hari ini berdiri di sini baru kesempatan yang ketiga saya bisa datang. Contoh kecilnya sederhana, Bapak Ibu pernah nggak kalau lagi main dulu waktu kecil pernah nggak tabrakan sama temannya? Jidatnya benjol nggak? Orang tua kita lakukannya apa? Dilihat pakai rambut. Betul. Itu ilmu kearifan lokal. Kejedot mimisan, ya ada yang berdarah, diambil ludah basinya dari lak-lakan ditempelin, kering nggak? Itu diantaranya, itu salah satunya Pak Haji. Saya punya Tuhan dan punya ada ilmu kearifan lokal yang kalau kita pelajari, insya Allah dahsyatnya luar biasa. Sehingga kita tumbuh rasa keyakinan, keikhlasan, berserah diri, jalani hidup ya seperti apa adanya. Biarkan semua urusannya Allah yang ngurusin, Allah yang menyelesaikan. Saya percaya kalaupun hari ini saya punya utang, insya Allah yang akan menyelesaikan utang saya. Kalau hari ini saya belum punya rumah, insya Allah akan memberikan rumah yang layak buat saya. Baiti janati, rumahku surgaku. Kalau hari ini mungkin merasa Bapak Ibu belum menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah Ibu yakin itu akan tercipta di keluarga kita. Saya yakin betul. Saya yakin. Jadi kalau orang lain bisa, selama kita berpikir bisa, insya Allah pasti bisa. Itu aja Pak Haji. Siap, tepuk tangan dong. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari diri saya. Kalau ada yang baik silakan Bapak Ibu ambil. Ya, semua hari ini kita sama-sama belajar. Kita kosongkan pikiran kita, jangan berpikir yang lain-lain. Loskan. Kalau nanti hari ini kita dapat ilmu, ibaratnya seperti gelas. Ya, gelas itu ada bisa dibalikin, ada bisa kebuka. Kalau saya memposisikan hari ini, posisi saya itu adalah gelas yang terbuka. Setetes air, kalau kita membuka diri, setetes ilmu akan bermanfaat buat kita. Tapi kalau kita datang ke sini dengan penuh kesombongan, mau dikasih ilmu sekaya apapun, gak akan pernah bisa masuk. Karena kita masih sombong. Ya, tanggalkan, kita cantengi dulu rasa sombong kita, jangan-jangan ada dibawa ke sini. Insya Allah kalau kita ikhlas mau belajar, insya Allah sepulang dari sini, saya yakin termasuk saya yakin pasti berubah. Kehidupan saya akan lebih baik. Terima kasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gantiin bensin dulu. Alhamdulillah. Kan benar, baru tadi ngomong, ini jangan Pak Haji mau ngasih ongkos saya. Iya. Yakin Pak, saya baru dikasih mic langsung saya ngomong, Pak Haji jangan-jangan mau ngasih ongkos saya nih. Benar nggak Bu? 4 lembar. Alhamdulillah. Ya. Kang Nur, coba dibahas sedikit lagi, dipertegas lagi Kang Nur.
Alhamdulillah. Harus. Kokul nih. Kata Suma tadi. Suruh kata Suma kata Haji ya. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Kita punya Allah. Betul nggak Pak? Ya kan? Ya kan? Intinya kita punya Allah, yakin pasti terkabul ya. Dan kita punya warisan ilmu kearifan lokal. Ya, tadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan dari tahun 2016. Ya, artinya ilmu kearifan lokal itu memang ilmu dahsyat, ilmu zaman orang tua kita dulu. Ya, dulu kan memang ilmu kearifan lokal itu apa? Kayak tadi lari-lari, jedot, benjol. Emang dulu ada terompok atau ada itu kan nggak ada. Ya kan, diuyak lah pakai rambut, ya. Terus tadi mengenai nasib, ya kita tadi punya Allah, yakin. Betul nggak? Iya. Ada yang mau nambahin nggak? Tadi kita sama-sama nyimak nih, takutnya saya banyak yang kurang tadi itu. Apalagi tadi dari Bapak itu yang bisa kita simpulkan. Yakin, terus Nggak boleh menghina Allah. nggak boleh menghina Allah. Kembali ke pembahasan awal ya. Nah, nanti tidak boleh menghina Allah di breakdown. Di breakdown tahu nggak Bapak dan Ibu? Kalau suka breakdown Iya, apa? di breakdown. Dijabarin. Dijabarin lagi tadi kan. Apa tuh menghina Allah? Salah satunya sebutin kan Nur. Oke, menghina Allah tadi apa? Khawatir, terus Cemas. suhujon, putus asa, Bahasa Sunda apa tadi? berkasi, ngarasula. Apa lagi? Mengeluh, menggerutu, cemas, gelisah, tidak yakin. Contohnya tadi dari Bapak tadi, kehidupan Bapak tadi kan, beliau mengaku sendiri tidak berpendidikan tinggi, anaknya semuanya jadi, ya kan? Punya anak berapa tadi Pak? 5 ya? Lima. Oh, 5 tuh 16 berapa ratus kali? 1 biar Pak. oh, 5 1 biar. 5 satu lobak keluar dari satu lobak. Yang 16 juga satu batang. tidak bekerja, tidak punya gaji, ya kan? Tapi anaknya sukses karena beliau yakin. Modalnya cuma alat kelamin. Nah, alat kelamin. Itu tadi dilangkain Iya, buat dia tuh. betul tadi. Modalnya alat kelamin, cuman anaknya dilangkahin sama ibunya. Berarti kan yang ada di ruangan sini buat ibu-ibu bisa. Iya. Yang ada di ruangan sini istrinya bisa. Bisa nggak? Bisa. Nah mau saya anaknya aja bisa lulus. Kenapa nggak hutang kita langkahin? Siapa debt collectornya? Kolektornya dilangkahin, potongnya kali ya. Fotonya kali Pak Jil. Diselangkahin. Iya. Coba apa lagi bantu saya yang tadi dari Bapak itu yang bisa kita petik? Kedisiplinan. Apa? Kedisiplinan. Iya, disiplin ya. Terus yang satu lagi, jangan salah dalam bergaul ya. Kalau kita bergaul dengan tukang copet, maka kita disebut juga copet. Tapi kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, kita akan kebagian wanginya. Memang lingkungan itu akhirnya akan membentuk. Tadi apa tuh yang selalu tertarik? Tadi apa? Kebiasaan apa itu? Karakter menentukan Nasib. nasib. Tadi apa Pak? Tolong dibantu, saya lupa. Yang Bapak bilang pergaulan Merubah kebiasaan. merubah kebiasaan, kebiasaan Membentuk karakter. karakter Bisa merubah nasib. karakter bisa merubah nasib. Jadi kalau Bapak ingin merubah nasib, jangan salah dalam bergaul ya. Kalau apa enggak? Kalau istilah Pak Haji apa? Kalau pengen jadi orang kaya, bergaullah dengan orang kaya, bertindaklah seperti orang kaya. Jangan belajar kembalian aja ditungguin. Ya gimana belajar jadi orang kaya? Makanya kalau ada tamu yang nanya,
Pak Haji, saya pengen punya penghasilan 10 miliar. Ya muka lu dulu dong pantesin, itu bener loh itu. Ya, karena itu kan kebiasaan karakter. Gimana karakter orang yang punya uang 10 miliar? Gak pantas. Hah? Udah pantas belum? Lah sedekahnya masih izin-izin, masih sayang? Akhir udah Kan? Makanya benar itu lah tuh kalau jangan muka berak itu benar loh Pak. Walaupun tadi menyampaikannya bercanda gitu. Kembali ke tadi bahwa karakter akan merubah nasib, ya kan? Coba ulangi lagi Kang Nur. Iya. Bos, ajarin Kang Nur. Ajarin. Tadi apa? Bergaul. Pergaulan merubah Berbuat kebiasaan. kebiasaan. Agak kencang bos. Ya. Perhatiin Pak, perhatiin Bu. Pokoknya besok harus terkabul. Perhatiin Pak yang kencang. Pergaulan merubah kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter. Karakter itulah yang bisa merubah nasib kita. Kita ya. Tepuk tangan. Oke, ingat Jabarin Kang Nur, jabarin. Oke. Tadi apa? Pergaulan merubah Kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter. Membentuk karakter. Karakter bisa merubah nasib. Yang akan merubah nasib. Oke, ingat? Coba apa? Ulangi. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya. Bareng-bareng. Ulangi. Pergaulan Pergaulan merubah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Karakter bisa merubah nasib. Merubah nasib ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen penghasilan 5 miliar, jangan salah bergaul. Ya, mukanya dengerin dulu, baru kan karakternya, kebiasaannya, betul nggak? Betul. Iya. Kalau bahasa Citayamnya attitude. Attitude-nya, Sikapnya. betul, sikapnya. Dan kalau pengen kaya, latihannya jadi orang kaya, betul nggak? Berarti kan kebiasaan gitu. Udah pernah dengar belum attitude? Belum dengerin kentut. Attitude. Attitude bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya bagus tuh attitude. Jadi Bapak dan Ibu, kalau pengen utangnya lunas, jangan belajar sama orang yang tidak punya utang. Ini kita utang pengen lunas, datang ke orang pinter. Sementara orang pinter belum pernah ngutang. Gimana mau diajarin lunas? Pengen belajar jadi orang kaya, Bapak dan Ibu pengen jadi orang kaya raya, minimal punya mobilnya Robicon. Datang ke orang pinter, mobilnya Xenia. Datang ke orang pinter, motornya Vespa. Ya nggak bisa. Jadi datang, lihat dulu, Bapak dan Ibu bisa nggak? Jadi lihat dulu yang tadi bilang Ibu, Attitude-nya. supaya jabarin kamu. Ya Pak. Jadi kalau Bapak pengen utang lunas ya, datanglah ke orang yang memang sudah pernah berpengalaman punya utang. Kalau pengen punya penghasilan miliaran, berarti datanglah ke orang yang yang punya penghasilan miliaran ya. Jangan salah datang. Tapi saya nggak berani yang satu ini berarti. Pak, dulu 2008 saya sama Pak Nur, ini sama. Pak Nur mobilnya Xenia. Xenia 1300 cc, saya Xenia 1000 cc. Sama-sama punya mertua. Sama-sama dikasih mertua. Dikasih anak, dikasih mobil, dikasih rumah juga banyak. Saya dikasih rumah di Ciawi, di Cikarang. Iya. Pak Nur dikasih rumah di sini. Di sini di Lanteng. Nah, rumah saya di Ciawi itu di pinggir jalan. Kang Nur nggak ngalamin, saya ngalamin. Rumah saya di pinggir jalan di Cikretek. Setiap hari ada truk aqua yang gede banget.
itu kalau lagi ada isinya, kalau di jalan itu aspalnya goyah. Itu kan rumah saya di pinggir jalan, dekat itu pondok pesantren apa tuh namanya, di bawah. Jadi kalau di jalan, lah namanya suami istri, saya tuh hobinya berhubungan suami istri hampir tiap hari. Jadi kalau saya lagi ML, lagi enak ini, itu truk aqua lewat, copot. Tadi lupa nggak saya kunci. Kata istri saya, lagi ya Pak? Enggak. Nah dari situlah kita kalau ML lebih banyak copotnya daripada. Akhirnya Tuhan kasih kita ucapan adalah doa. Alhamdulillah saya rumahnya disentuh. Di perumahan elit luar biasa. Nah mau saya, Bapak dan Ibu jangan nunggu kayak saya dulu, menderita dulu, berisik, nggak bisa tidur, debunya banyak. Kalau ML selalu copot. Sampai sekarang Pak Haji. Sekarang udah enggak. Sekarang kan udah elit. Tahu kan perumahan Sentul? Oh iya, enggak maksudnya Enggak, copotnya itu Mas saya. Enggak bisa copot kan, dia udah ngekrep sendiri. Nah, yang saya alamin nggak dialami sama Pak Nur. Kan Pak Nur rumahnya nyaman, adem, enak di sini. Nah, saya sedih. Nah, sedihnya itu kita seperti Bapak dan Ibu tadi saja, pasti rumahnya pindah. Pasti rumahnya 1000 meter. Kan di situ rumahnya nggak 1000 meter, cuma 300 meter. Kecil 300 meter. Kalau Bapak lebih kecil lagi. Malah belum punya Pak Haji. Apa? Malah belum punya. Ah, iya. Jadi saya bilang pasti pindah, pasti pindah, pasti pindah. Nah di sana saya cuma muat mobilnya muat 2. Sekarang rumah saya bisa muat 19 mobil. Dan alhamdulillah saya udah nggak pakai Xenia 1000 cc, punya mertua silver penyok dengan. Sekarang saya pakai Alfa. Itu Bapak lihat mobil saya. Sampai begitu itu nggak kepake, ya kan ya? Ada Pajero, ada Jaguar, nggak kepake. Boleh minta satu Pak Haji. Hah? Boleh minta satu. Nggak cocok sama muka Bapak. Bapak tuh masih cocok mukanya naik Grab kan. Disesuaikan dulu mukanya Pak. Yakin kau dikasih Pak Haji. Atau ekspektasi. Coba Kang Nur, jabarin lagi 1 menit aja biar kira-kira. Iya, yang tadi cerita Pak Haji itu betul. Saya 2008 anak Pak Haji. Saya alhamdulillah istri dapat, rumah dikasih, dan sama mobilnya juga. Pak Haji juga tadi kan begitu, ya. Cuman Pak Haji dari di pinggir jalan, kalau saya kan rumahnya di sini masuk ke dalam. Jadi saya nggak ngalamin apa tuh lagi saya aman aja, tetap nancap gitu. Kan nggak pinggir jalan. Nah, artinya nggak perih dulu, nggak susah dulu gitu kan. Ya makanya sekarang Pak Haji mobilnya sudah Rubicon, sudah Alfa. Kalau saya masih tetap mobil mertua sampai Masih yang itu. Pak awalnya bareng. Dia 1500 cc menang banyak. Saya 1000 cc. Iya, sama-sama penyok. Sama-sama penyok. Kang Nur dapat istri, saya dapat istri. Kang Nur dikasih rumah, saya juga. Kang Nur dikasih mobil, saya juga. Cuman bedanya Kang Nur nyaman, saya kurang nyaman karena di pinggir jalan. Di situ saya ucap pasti pindah ke rumah yang 1000 meter, pasti pindah rumah yang 1000 meter, pasti pindah rumah 1000 meter.
Nah dulu airnya air sumur, sekarang kita udah air gunung. Di Sentul kan ada gunung, Bapak kan mana ada gunung. Nah itu airnya kita di sini, jadi mandinya adem dan tidak ada kaporitan. Nah kalau saya bisa, Bapak dan Ibu juga bisa. Bisa Pak Haji. Nah, Harus bisa. kenapa baru waras ini malam? Mau saya dari kemarin loh Pak. Ya kedua, Siap. saya mau Bapak dan Ibu paksain dulu ada yang hajatnya terkabul. Nanti kita privat. Emang bonusnya apa sih Pak Haji kalau kita privat? Biasanya kalau kita privat itu paling lama 3 hari langsung terkabul, mau seberat apapun, karena kan kita tanyain satu-satu. Kok ini nggak bisa ditanyain satu-satu, kan banyak. Kalau privat itu cuma 1 lawan 1, saya sama kamu aja, bisa 3 jam, bisa 4 jam, tapi pasti besok terkabul. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum pernah ada meraktikin ilmu RDA yang terkabul, terus mau privat, ya gimana? Saya ini nggak semangat, ya kan? Coba praktekin dulu. Apa nih yang dipraktekin? Yang tadi kamu bilang Bapak, ilmunya tadi jangan menghina Allah. Ya. Bisa nggak jangan menghina Allah? Bisa. Jadi yakinnya harus tingkat dewa ya. Yakin. Nah gitu. Saya mau nih kayak begini semangat. Kenapa? Ilmu RDA yang bikin cepat terkabul Pak. 1, kita nggak pakai mahar. 1, kita nggak pakai mahar. Kedua, Bapak nggak salah datang ke tempatnya RDA karena gue. Kan di luaran sana ada juga Pak Haji kayak begini, panti asuhan, yayasan anak yatim, beda Pak. Kalau di sana yang Bapak lihat di dekat sekitar Bapak, bukannya kita bedain, emang nyata itu anak yatim sama ibu yatim, tali silaturahminya diputus, sehingga anak yatimnya nggak greget, ibunya di rumah, anak yatimnya di panti. Kalau ini enggak Pak, tiap hari pulang pergi, jadi ini dikelonin sama ibunya, seperti ayam kampung dikelonin. Makanya ayam kampung dagingnya gurih, beda sama ayam negeri. Kalau ayam negeri emaknya di mana? Nggak tahu, diputus. Makanya dagingnya kolesterol, betul? Nah, Bapak nggak salah minta ke Allah diaminin sama anak yatim, karena dia silaturahmi sama ibunya masih lengket. Tapi kalau di panti bisa. Bapak coba lihat deh, Ji, gue ijab dia anak yatim panti, kok kalah greget ya Ji? Di sini Ji, istilahnya gue nakal aja terkabul. Gimana gue nggak nakal? Oh iya dong, karena anak yatim kita dia tidurnya sama ibunya di kelonin. Nanti pulang sekolah kita jemput pakai mobil odong-odong untuk ngaji di sini. Nanti sore jam 5 kita kasih santunan, kita anterin lagi pulang. Jadi dia sama ibunya nggak kita putus. Kalau di panti lain, kenapa hajatnya lemot? Karena anak yatimnya kurang greget. Ibarat ayam negeri, kalau di sini ibarat ayam kampung. Kenapa? Karena tali silaturahminya di sini nggak kita putus. Nah, saya terangin begini, Bapak dan Ibu nyambung nggak? Nyambung. Nah, makanya Bapak dan Ibu kalau pengen cepat terkabul, bisa gak Bapak dan Ibu hubungan suami istri ML-nya jangan sampai keputus? Bisa Pak Haji. Emang mau elu? Kalau janda, kalau janda, Janda gampang. Kalau janda gimana Pak Haji? Gampang. Di bawah ada bandot. Gampang. Kalau janda, Bapak dan Ibu jangan kecil hati. Kalau Bapak dan Ibu jangan kecil hati. Kalau suaminya nggak ada gimana Pak Haji? Adik saya nggak punya suami. Enggak, nanti saya ajarin privat khusus biar nanti lebih jelas. Intinya gini, kalau ibu nggak punya suami,
Coba ibu sama anak jangan galak, itu juga cepat terkabul. Kita ini kan sama anak suka galak. Kalau ngomong sama anak kadang kita suka ngegas, nggak boleh. Nah begitu juga bapak dan ibu, ibu dan bapak. Coba biar cepat terkabul, bisa gak tiap hari ML dulu, jaga komunikasi. Cuman nyambungin alat kelamin sama alat kelamin doang ini. Yang penting silaturahmi nggak putus. Romantis, nggak harus ML, sayang-sayangan. Makanya orang zaman dulu Pak, orang zaman dulu, kenapa kok dia tidak punya hutang, rumahnya nggak dijaminin ke bank, nggak punya hutang? Karena orang dulu kalau suaminya pulang dari kamar mandi atau keluar dari kamar mandi, nenek kita, simbah kita itu suka bercanda sama suaminya, dipegang alat kelaminnya. Nah si kakek kita namanya mah neneknya dimainin, dia suka ini mah enggak, baru dipegang istrinya, apaan sih? Romantis apa? Walaupun kita udah perkawinannya 5 tahun, perkawinan 10 tahun, 15 tahun, romantis 40 tahun. Jadi ilmunya 3: cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Cintai Allah karena Allah gaib, kita nggak bisa lihat Allah. Karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Kenapa ibu nggak cintai suami seperti ibu mencintai dulu waktu pengantin baru? Ibu dulu waktu pengantin baru hobinya apa? Kan nggak jauh-jauh dari alat kelamin suami, betul nggak? Ngaku aja lu. Cinta kasih, cintai Allah, wasilahnya mencintai suami. Karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Nanti Allah akan kasih berkah, ridho. Terima kasih, terima Allah, ridhonya Allah, ridho. Terima suami seperti yang dulu waktu kita habis pengantin baru. Terima. Ini kan enggak, suaminya ngorok, istri nggak mau tidur bareng alasan berisik. Janganlah Bu. Kalau bisa mah kalau dia ngorok, biar nggak ngorok, digorok. Terima kasih, cinta kasih, kasih sayang. Sayangi Allah, wasilahnya sayangi suami seperti dulu kita pengantin baru, sayangi. Kalau kemana-mana kita cium. Saya nggak setuju Pak, hari ini Bapak dan Ibu kalau mau pergi, Ibu cium tangan, gue nggak setuju. Kan udah dilakukan bertahun-tahun, tuh nggak naikin juga tuh penghasilan. Apa Ibu naik penghasilannya kalau cium tangan suami? Hah? Nah hari ini kita rubah, jangan cium suami kalau Bapak dan Ibu mau keluar dari rumah. Jadi cium apa? Cium alat kelaminnya. Berani gak? Berani gak? Emang punya lo. Kalau cium tangan suami Pak, saldo juga biasa-biasa saja. Ada yang udah 5 tahun kalau mau keluar cium tangan suami. Nah sekarang kita ganti, setelah berobat ke RDAY cium tangan, sementara kita alihkan cium alat kelamin suami. Jadi tangannya, jabatan tangan sama alat kelamin suami. Berani gak? Saya mau gak usah lama-lama, 9 hari aja. Coba lakukan selama 9 hari. Kalau hajat yang terkabul, testimoni kita kasih 100 juta. Setuju gak?
27. Gue yang sayembara lu bilang banyak. Sekarang yang janda kan Gampang. punya jodoh gimana? Gampang dah gue ajarin. Bandel juga kan punya alat hamil. Coba yang janda berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah banyak juga. Bandelnya sedianya tinggal 3. Oke, kita mau trial ilmu RDA yang terbaru. Siapa yang terkabul, kita jadiin suhu. Kita kasih bonus. Jadi mulai besok kita waktu 9 hari. Kalau ibu mau keluar, ibu mau senam, ibu mau apa, coba berjabatan ke. Bapak mau gak dikasih jabatan sama istri? Emang maunya dulu. Jadi intinya hari ini, intinya pengobatan hari ini adalah jangan menghina. Nanti jabarin masing-masing. Maunya saya mulai hari ini ya. Besok pagi udah harus terkabul. Kita kasih waktu 9 hari. Bersama lama lah ya. Oke, sekarang ada yang mau nanya, Kang Nur atur. Yo. Yang belakang jangan tidur. Baju merah jangan tidur. Yang baju merah boleh batuk tapi jangan tidur. Pertanyaan apa? Bapak. Pak, berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus 2, tadi Agus 1, saya di Wisda. Saya dari Bandung. Pertanyaan saya, setelah saya dititipkan rumah sama Allah dan akhirnya juga diambil lagi sama Allah, sekarang nasibnya saya dititipkan hanya ngontrak aja bagi. Nah, nada saya sama anak. Nah, lo pernah ngomong gak sama Allah? Kenapa nasibku jadi begini? Pernah ngomong gitu gak? Sujon aja Haji. Sujon aja. Apa? Sujon. Sujonnya gimana? Baik sangka, karena kemarin kan saya dititipkan rumah sama Allah itu mungkin ada unsur riba atau apa. Dan Enggak, ini kan banyak. Ini semuanya nih raja riba deh. Coba yang rumahnya masih nyicil, angkat tangan. Saya bu. Oh, banyak bos. Yang motornya masih nyicil, yang mobilnya masih nyicil, banyak bos. Kita ini memang dikumpulin sama Allah malam ini para raja-raja riba. ya keinginan saya, nada saya sekarang bagi rumah yang saya tempatin sekarang, meskipun memang dititipkan rumahnya sama Allah itu kontrak, saya pingin dan yakin bahwa rumah yang sedang saya tepati dan sama anak-anak juga istri saya itu dititipkan selamanya kepada saya. Itu tadi kan diajarin 99 kali. Pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Kan udah diajarin bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu lagi ML atau hubungan suami istri, ML, ya begitu tuh ML begitu. Kalau bapak ibu lagi ML, itu dekat-dekat kita nggak sampai 1 senti, itu malaikat ngumpul semua. Mau saya biar bapak cepat terkabul, bisa gak ngucapin hajatnya sambil ML? Jadi ibu nggak boleh ngomong begini kalau lagi ML. Papa enak. Boleh. Enak kan udah dulu kemarin. Masa sekarang masih ngucap enak? Ngucap aja. Jadi kalau bapak ucap aja, pasti jadi milik. Amin, amin. Pasti. Pasti. Dari kamu, biar cepat terkabul. Saya jamin, kalau sampai ibu 99 kali
lakukan ML sambil mengucap hajat. Gak terkabul, langsung garansi saya bayar tunai 100 juta. Mau gak? Ya udah praktekin Tiap hari itu Pak. tiap hari. Lo yang ML, lo yang terkabul, gue yang boncos. Loyok pinggangnya Pak Haji. Ah. Loyok pinggangnya. Gampang lah kalau pinggangnya koyok, digosok pakai pisang tanduk. Bisa? Insya Allah. ML. Bisa gak? Siap. Terakhir kapan lo ML terakhir? Tadi malam. Ah, Baru Pak Haji. kapan? Tadi malam Pak Haji. Tadi malam? Ya. Kenapa lu gak ngabarin gue? Baru sekarang di sininya Pak Haji. Ah, iya. Ya. Yang kedua Pak Haji, doakan bikin punya penghasilan 100 juta. Bisa. Amin. Mendingan lu ngucap sama Allahnya penghasilan sebulan 10 M jadi rumah. Amin. Gua gak mau yang itu, maunya 1000 meter. Amin. Ngucap. Kalau yang jaga jangan. Bu, bandot 2 tadi gilir. Bapak yang ucap hajat, ibu yang bilang pasti terkabul. Bapak yang ucap punya rumah 1000 meter, ibu yang ucap. Kalau bapak di bawah, bapak yang ucap pasti terkabul. Yang ucap yang di atas yang ucap hajat. Saya Bisa Pak Haji. bisa ya. Bisa. Ibu berani gak? Kan cuma 99 hari doang. Kalau terkabul ya alhamdulillah. Yang nggak terkabul garansi dari saya pribadi 99 hari. 99 hari. Nah, kan 99 kali deh, nggak usah 99 hari. 99 kali, berarti kalau bapak sehari 30 cuma nunggu 3 hari. Ada betadin, pakai betadin, ada dia leceh. Jadi betadin. Berani gak? Berani Pak Haji. Emang maunya lu? Kan biar batang kamu. Ya, terkabul ya. Amin. Ya, pertanyaan ibu. Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya tidak harmonis lagi karena Tidak harmonis lagi sama suami. Karena dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. contohnya anugerahnya apa? Itu kan anak saya main di online, jadi rumah saya dikuasai dengan kantor. Sekarang mau dijual udah mau setahun ini tapi belum laku. Ibu di rumah ada suami gak? Ya, Ada. Ya. Kenapa nggak praktekin kayak bapak tadi barusan pertanyaan itu? Ibu ML 99 kali. Kalau bisa minggu ini harus ibu terkabul sehari 30 kali. harmonis Pak, jadi tidak pernah lakukan ini Pak. Kapan terakhir ibu berhubungan suami istri? Kapan terakhir? Tidak pernah lagi. Ya terakhir kapan ML sama suami terakhir kapan? Tahun-tahun yang lalu. Ada 1000 tahun yang lalu. Bisa gak ibu coba rangsang suami? Apa yang ibu bisa rangsang dari suami? Suami juga nggak pernah merangsang lagi. Apa? Karena ada anugerah itulah. Ya kalau ibu nggak mau, nggak bakal ada solusi. Kebetulan ilmu RDAI memang ilmunya kayak gini. Nah, coba ibu rangsang dulu suami. Ini apa maksud saya? Apa? Surat-surat sudah dipegang sama kantor. Nah mau saya tuh surat itu pulang ke
Ibu ML jaminannya dari Allah pasti bulan ini hajat ibu terkabul. Berani nggak? Saya takut jadinya karena sudah lama nggak pernah menjalani ML. Latihan, man, latihan. Apa yang ibu takutin kalau mau berhubungan suami istri ML? Apa yang ibu takutin? Kebetulan masih Nggak suka gitu lah, sudah menghadapi hidup ini karena itu tadi karena beras. Pilihannya dua ya bu, pilihannya dua. Satu, ibu utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, ML 99 kali. Atau saya telepon tamu saya yang di Menteng yang istrinya lagi koma di ICU. Ibu jadi tumbal. Ibu jadi tumbal, gantiin istrinya yang koma di ICU. Nanti utang ibu dilunasin sama suaminya. Ibu yang dua, pilih yang mana? Salah satu. Pak boro-boro mau sudah. Makanya ibu latihan dulu sama bandot saya di bawah. Udah gini, ibu pikir-pikir dulu, milih salah satu, nggak usah dijawab sekarang, jawabnya besok. Boleh Japri, boleh ibu hadir, pokoknya pilihannya cuma dua. Kalau ibu bisa, yang pertama. Kalau ibu nggak bisa, ya saya telepon tamu saya yang di Menteng, yang istrinya lagi koma di ICU. Dia lagi nyari tumbal. Kebetulan kayaknya cocok sama ibu. Soalnya kan cirinya yang di Menteng yang di ICU kan perempuan jelek, hidung pesek, kayaknya masuk semua. Pendek. Ya, Bapak, pertanyaan Bapak. Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri dari Ciamis, Pak. Ya. Saya untuk sekarang ini hari ke dua kali pertemuan di sini, Pak Haji, baru 2 kali. Pertanyaannya, Saya mengenai daun pandan, Pak Haji, pengen diperjelas. Itu kan saya sebelum ke sini itu mengenal Pak Haji itu dari TikTok. Nah itu saya ikutin. ini saya terangin ya, orang yang mandi air pandan jam 00, setelah itu dilanjutin sama dia tahajud dan baca Quran, saldonya di bank nggak pernah di bawah 1 M. Amin. Orang yang mandi pandan tiap hari jam 00, makan nasi pakai pandan dan minumnya pakai air pandan, setiap dia ngucap selalu jadi duit. Makanya ini cocok buat penipu. Dan itu maksud saya ini Pak Haji, itu kan 9 lembar, itu kan selama 9 hari. Nah, Oh enggak selamanya bos. Kalau 9 hari cuman ya dapat receh-recehan lah, proyek-proyek. maksudnya itu daun pandan tersebut itu digantinya per berapa hari gitu Pak? Sampai warnanya kayak muka lo. Pak Haji. Ya. Cuma itu aja sih ya. Ya. Selebihnya sih alhamdulillah. Semenjak itu mungkin sekarang udah sekitar 13 menit. Ya Bapak boleh lihat ya. Bapak kapan waktu makan di restoran bebek tepi sawah? Bapak lihat di Saya sih ingin ke kopinya Pak. Hah? Saya ingin ke kopinya yang Cirebon. Bebek tepi sawah. Betul. Iya Bapak lihat restorannya. Itu Betul. orang makan nggak pernah berhenti. Bapak lihat tuh. Itu Subhanallah banget ya. pandan, Sendiri saya. pandan 9 lembar di Raja-Raja. Betul. Bapak lihat lagi Hotel Dharma Wangsa di Jakarta Selatan, Dharma Wangsa. Bapak coba masuknya aja eksklusif luar biasa. Herder besar di mana-mana. Jadi kalau cuma main-main nggak bisa. Bapak coba lihat, wow luar biasa. Itu di toiletnya aja ada pandan dipotong-potong di Raja-Raja. Wangi. Jadi coba Bapak mandi pandan, coba Bapak minum pandan, coba Bapak makan nasinya pakai pandan. Bapak lihat deh, orang zaman dulu nenek kita itu masak nasi pakai pandan, betul? Makanya kakek nenek kita kalau ngomong apa aja manjur,
Bahkan kalau dia dapat proyek nggak pernah pakai tender-tenderan, langsung ditunjuk. Kenapa ke cucunya selalu ikut tender? Nah, mau saya yang hadir di sini, mau saya ke depannya saldo di banknya kalau bisa jangan sampai di bawah 1 M, harus di atas. Mau? Paksain deh, mandi pandan, makannya pakai pandan, minumnya pandan, sandalnya dibalik, kaosnya dibalik. Setiap bapak ucap selalu jadi duit. Bener, saya nggak bohong, praktekin dulu aja. Pagi berapa lama? Ya jangan juga 9 hari, 99 hari deh, asmaul husna. Coba lihat, nanti kalau itu bapak dari menjadi testimoni. Ya kalau aku nggak terkabul, ya pastilah dikasih garansi, karena bapak dari udah berkorban. Begitu. Nanti udah saya ganti mau berapa? Saya maunya kalau nggak terkabul, Pak Haji ganti 1 miliar, pasti saya ganti. Karena saya lagi jadi tumbal.